Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lulu Lusiantoro SE MSc PhD selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji. Yang saya hormati para dosen penguji, perkenankan hari ini saya Sigit Hardianto, mahasiswa dari Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Keterlambatan Proyek Studi pada Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik 150 kV Ampere Incomer. Seperti kita ketahui, pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia juga akan berdampak pada konsumsi tenaga listrik per kapitanya. Di tahun 2022 terjadi lonjakan yang sangat signifikan terhadap konsumsi tenaga listrik, yaitu sebesar 322.336,67 gigawatt. Untuk itu, PLN sebagai BUMN yang berkewajiban dalam menyediakan infrastruktur ketenaga listrikan melakukan pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi masyarakat. Salah satu yang dilakukan adalah pembangunan transmisi listrik 150 kV Ampere Incomer di Desa Boyolali. Selanjutnya, rumusan masalah. Pelaksanaan pembangunan proyek transmisi listrik 150 kV Ampere Incomer ini yang berlokasi di Boyolali, Jawa Tengah, mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sekitar 1.296 hari dari awal kontrak 540 hari dan selesai pada 136 hari. Keterlambatan proyek ini menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, yaitu pihak owner maupun kontraktor. Kontraktor akan mengalami kenaikan biaya overhead karena bertambahnya waktu penyelesaian di luar kontrak. Sedangkan PLN akan mengalami loss opportunity untuk mendapatkan pendapatan dari penjualan tenaga listrik, yaitu sebesar estimasi 71 juta setiap jamnya. Selanjutnya, pertanyaan penelitian ada dua, yaitu yang pertama adalah apa saja faktor penyebab dan akar masalah keterlambatan jadwal penyelesaian proyek pembangunan jaringan transmisi listrik 150 kV Ampere Incomer ini. Sedangkan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana langkah mitigasi yang dapat diimplementasikan oleh PT PLN Persino untuk menghindari keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan jaringan transmisi listrik serupa di PLN. Sedangkan tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab akar masalah terjadinya keterlambatan jadwal penyelesaian proyek pembangunan transmisi listrik 150 kV Ampere Incomer. Menganalisis akar masalah sebagai rekomendasi langkah mitigasi yang dapat diterapkan untuk menghindari keterlambatan proyek pembangunan serupa yang akan datang. Selanjutnya untuk lingkup penelitian, yaitu lingkup penelitian ini ada di proyek pembangunan SUTT 150 kV Ampere Incomer yang berlokasi di Kecamatan Ampel, Boyolali. Kontrak ini efektif 27 April 2018 dengan owner PT PLN Persero dan pelaksana kontrak yaitu PT Multi Fabrindo Gemilang, sedangkan konsultan supervisi konstruksinya adalah PT Pusman Pro. Kontrak ini durasi kontrak original yaitu selama 540 hari, namun realisasinya adalah 1836 hari karena adanya keterlambatan proyek selama 1296 hari. Landasan teori yang digunakan adalah manajemen proyek, keterlambatan proyek, dan tools yang digunakan adalah analisis fishbone, Pareto diagram, dan diagram 5Y. Di sini menggunakan analisis fishbone untuk mengidentifikasi penyebab masalah atas terjadinya keterlambatan proyek tersebut. Menggunakan 6 kategori yaitu man, machine, money, material, method, and mother nature. Sedangkan diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab masalah yang perlu diprioritaskan dalam penyelesaiannya.
Sedangkan diagram 5Y digunakan untuk mencari akar permasalahan dari masalah keterlambatan tersebut dan digunakan untuk meneliti langkah mitigasi yang dapat disarankan kepada PT PLN Persero. Selanjutnya, kerangka penelitian. Menentukan objek penelitian yaitu proyek transmisi, pembangunan proyek transmisi listrik 150 kV Ampere Incomer. Kemudian dilakukan inisiasi diskusi dengan manajer proyek dan PM kontraktor untuk merumuskan masalah yang terjadi penyebab dari keterlambatan tersebut. Selanjutnya disusun pertanyaan penelitian untuk menunjang dari tujuan penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan langkah penelitian dan pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder. Data primer sendiri adalah data wawancara langsung kepada PIC dan pelaksana proyek tersebut di lapangan. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan data dokumen laporan kemajuan progres dan S-curve report. Dari kedua data tersebut dianalisis, dikumpulkan dan dianalisis, kemudian diolah menggunakan 3 tools yaitu Fishbone diagram, Pareto diagram, dan dilanjutkan dengan analisis 5Y untuk mendapatkan akar masalah. Selanjutnya dilakukan analisis dan pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan dasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian naratif, interpretatif, kualitatif didukung deskriptif kuantitatif. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder. Dilanjutkan dengan instrumen penelitian yaitu wawancara langsung kepada PIC proyek langsung, dan dilakukan analisis data yaitu menggunakan diagram Fishbone, Pareto, dan 5Y. Dari data primer dan sekunder tersebut dianalisis dan diolah menggunakan tools yang pertama yaitu Fishbone diagram. Berdasarkan kita kelompokkan menjadi 6 kategori yaitu kategori man, mesin, money, material, method, dan mother nature. Di sini di kategori man, mesin, material ditemukan 4 penyebab keterlambatan, sedangkan di kategori money ditemukan 3 penyebab keterlambatan, sedangkan di mother nature ditemukan 1 penyebab keterlambatan, sedangkan di method kita temukan 6 penyebab keterlambatan. Hasil diagram Pareto level 1 menampilkan kategori-kategori utama penyebab keterlambatan proyek yaitu ada 6, kategori money, mother nature, material, man, dan machine. Dapat kita lihat di sini ada 4 kategori yang sangat berpengaruh terhadap keterlambatan proyek yaitu mother nature, money, material, and method. Sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut menuju Pareto diagram level 2. Masing-masing kategori dilakukan analisis Pareto diagram level 2 untuk mendapatkan prioritas penyebab utama yang akan digunakan sebagai. Dari hasil Pareto level 2 tersebut, maka diperoleh 4 kategori dengan faktor utama yaitu pembatasan perjalanan yang menghambat ketersediaan tenaga kerja akibat pandemi COVID-19, cash flow kontraktor tidak lancar, keterlambatan kedatangan material, dan adanya gangguan sosial di lapangan dari masyarakat setempat. Menggunakan analisis 5Y, dilakukan pertanyaan sampai dengan 5Y untuk mendapatkan akar masalah dari masing-masing kategori tersebut, sehingga diperoleh sebagai berikut. Tidak adanya SOP yang dapat diterapkan pada saat terjadinya pandemi, dan yang kedua adalah kurangnya koordinasi antara PLN, kontraktor, dan konsultan, dan yang ketiga adalah belum adanya sistem verifikasi progres terpadu antara PLN, kontraktor, dan konsultan. Dan yang keempat adalah tidak adanya kerjasama pengamanan proyek dengan pihak aparat keamanan, polisi atau TNI, yaitu pembahasan tentang triple constraint yaitu manajemen biaya, mutu, dan waktu.
Pada manajemen biaya, di sini kategori money sangat berpengaruh terhadap keterlambatan proyek, di mana karena keterlambatan cash flow kontraktor dapat mengganggu kelancaran progres pekerjaan di lapangan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya koordinasi yang solid antara PLN, kontraktor, dan konsultan. Sedangkan selanjutnya untuk manajemen mutu, ada dua hal yang terjadi yang sangat berpengaruh di sini, yaitu keterlambatan material dan kategori metode. Untuk kategori material yang datang terlambat sehingga menurunkan kecepatan penyelesaian proyek, sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian proyek sequence selanjutnya. Sedangkan untuk metode, perlu dilakukan pendekatan terhadap warga sekitar yang menolak pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan maupun jadwal penyelesaian pekerjaan transmisi listrik tersebut. Selanjutnya untuk manajemen waktu, di sini perlu dilakukan koordinasi rutin, membahas recovery schedule sehingga untuk memenuhi target penyelesaian proyek tersebut. Penyusunan langkah mitigasi ini dapat disarankan kepada PT PLN Persero mengacu pada hasil analisis 5Y, yaitu yang mendapatkan akar masalah sebagai berikut. Pada kategori manager, terdapat akar masalah tidak adanya SOP yang dapat diterapkan pada saat terjadinya pandemi, sehingga perlu dilakukan langkah mitigasi sebagai berikut, yaitu pembuatan SOP untuk pelaksanaan pekerjaan pada saat pandemi. Sedangkan untuk kategori money, terdapat akar masalah kurangnya koordinasi antara PLN dan kontraktor dan konsultan, sehingga perlu ditambahkan poin pelaksanaan rapat rutin mingguan dan bulanan pada saat kick-off meeting. Sedangkan untuk kategori material, terdapat akar masalah belum adanya sistem verifikasi progres terpadu, sehingga perlu dilakukan pembuatan sistem verifikasi dan pembayaran online untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pembayaran progres. Selanjutnya adalah metode. Adanya kerjasama pengamanan proyek pihak aparat keamanan, maka perlu dilakukan pembuatan MOU untuk pengamanan. Dari hasil analisis dan kajian di atas, dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu faktor penyebab akar masalah terjadinya keterlambatan jadwal penyelesaian proyek pembangunan transmisi listrik 150 kV Ampere e-kamar adalah 4 kategori utama, yaitu mother nature, money, metode, dan material. Di mana mother nature ini sangat menyumbang paling tinggi karena adanya pembatasan perjalanan yang menghambat ketersediaan tenaga kerja akibat pandemi COVID, sehingga karena tidak adanya SOP yang diterapkan pada saat terjadinya pandemi. Sedangkan kategori yang berpengaruh kedua yaitu money, karena cash flow kontraktor yang tidak lancar disebabkan karena kurangnya koordinasi antara PLN, kontraktor, dan konsultan. Kategori yang ketiga adalah kategori material, di mana sering terjadinya kedatangan material yang terlambat karena keterlambatan progress payment. Sedangkan untuk kategori metode, adanya gangguan sosial masyarakat yang menolak pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Untuk itu perlu dilakukan langkah mitigasi yang dapat diterapkan oleh PLN untuk menghindari keterlambatan penyelesaian proyek transmisi selanjutnya, yaitu pembuatan SOP, menambahkan poin pelaksanaan rapat rutin, membuat sistem verifikasi pembayaran online, dan membuat MU keamanan setempat. Selanjutnya saran yang dapat disampaikan yaitu ada 2 poin. Yang pertama adalah PT PLN Persero perlu meningkatkan pelaksanaan manajemen proyek yang mencakup 6M kategori, yaitu money, mother nature, method, man, material, and machine. Dan yang kedua adalah agar penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pengumpulan informasi secara lebih detail terkait faktor keterlambatan proyek dari berbagai sumber. Demikian presentasi tesis dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.